Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solihah, baik hati, dan selalu membantu orang tua. Tentunya demikian kan? Baik, ada sedikit kalimat yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Seringkali kita jatuh bukan karena batu yang kecil. Seringkali kita jatuh bukan karena batu yang besar, tetapi tersandung karena batu yang kecil. Demikian bisa menjadi sebuah pengalaman untuk kalian. Anak-anakku, IPS kali ini melanjutkan bab 1. Ini isi bab 1. Kapan hari kita sudah melakukan pembelajaran berkenaan dengan bagian A. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagian B, dan saatnya kita akan melanjutkan bagian C, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Ini nanti kita bahas. Kita buka bagian C, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan, adanya perubahan, bagaimana pengaruhnya, kemudian ada interaksi keruangan. Jadi dua ini nanti akan mempengaruhi, yaitu terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Anak-anakku, bagian C ini terbagi, ini angka 1, nanti ada 2, 3, dan seterusnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Coba kita pahami perubahan ruang. Jadi ruangannya berubah, dan interaksi antar ruang. Antar ruangnya ada hubungannya akibat faktor alam. Jadi akibat faktor alam nanti terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kapan hari sebelumnya kita bahas ruang itu apa sih? Kelas bisa ruang, RT juga bisa ruang, kecamatan bisa ruang, dan seterusnya. Insya Allah sudah paham kan? Baik. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Satu adalah faktor iklim. Iklim. Mengerti definisi iklim? Ya, beda loh ya iklim dengan cuaca. Iklim ini wilayahnya luas dan waktunya yang lama. Ini adalah beberapa contoh gambar berkenaan dengan perubahan ruang akibat faktor iklim. Wilayah ASEAN yang terletak di wilayah garis khatulistiwa, banyak hal yang terjadi. Adanya angin topan yang seperti ini, kemudian adanya banjir, kemudian adanya tanah kering. Ini semua karena adanya apa? Adanya perubahan ruang, sehingga faktor iklim menjadikan jalan jadi sungai, menjadikan lahan pertanian seperti dataran gunung, menjadikan tempat yang nyaman tersapu oleh adanya banjir, adanya badai. Oke, paham ya? Baik. Insya Allah ini adalah bagian dari tugas kalian pada bagian C ini. Silakan dilihat, dipelajari, dan dikerjakan. Selanjutnya, perubahan ruang dan interaksi antar ruang, faktor geologi. Faktor geologi, apa itu faktor geologi? Nah ini, jadi permukaan bumi yang kita injak itu tidak diam, dia bergerak dari waktu ke waktu, tapi pergerakannya tidak seperti kalian jalan, lambat sekali pergerakannya. Ini adalah laut, ini adalah daratan. Nah, lempeng laut atau dasar laut itu bergerak dan bertumbukan dengan lempeng benua atau lempeng daratan. Lempeng dasar laut itu mempunyai berat jenis yang lebih berat daripada daratan, sehingga dia mengarah ke bawah. Sementara yang daratan, dia terlipat seperti ini. Disinilah terjadi retakan-retakan, geseran, dan akhirnya muncullah muncullah dataran tinggi atau pegunungan. Nah, berarti wilayah-wilayah yang tadinya dataran rendah dan sebagainya bisa akan menjadi sebuah dataran tinggi dengan kondisi seperti ini. Ya, demikian. Ini berlangsung terus. Ini karena faktor biologi. Jadi perubahan ruang itu karena faktor geologi.
Kemudian selanjutnya coba kita perhatikan selain faktor geologi. Oh, sebelumnya ternyata ada oleh-oleh untuk kalian. Ya, kalian disuruh mencari beberapa pegunungan dan dibuat tabel. Ini tabel kedua. Kemudian perubahan ruang dan seterusnya. Yang bagian C, faktor ketersediaan sumber daya alam. Fahamkah kalian berkenaan dengan wilayah ini? Benar, ini adalah Freeport yang ada di Irian Jaya. Maaf, di Irian Jaya. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Begitulah manusia ingin memenuhi kebutuhannya. Alam dibuat sedemikian rupa. Kira-kira kondisi seperti ini akan kembali seperti semula? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, dan sulit sekali. Memang sifatnya manusia itu banyak merusaknya daripada merawatnya. Nah, ini mencari ketersediaan berkenaan dengan sumber daya alam, mineral dan seterusnya yang ada di sini. Sebetulnya ada yang lain, yaitu berupa apa? Berupa kilang minyak. Tapi Pak Abu memberikan contoh cuma satu aja. Ini adalah di wilayah Freeport yang luar biasa. Proses kehancuran di wilayah daerah Irian Jaya tersebut. Sulit loh mengembalikan seperti ini. Nah, tugas kalian nanti ya, ayo kita perindah, kita percantik Nusantara ini dengan hadirnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ilmuwan dari SMPN 2 Buduran. Setuju? Amin. Seperti itu. Ternyata kalian juga dapat oleh-oleh ini. Buatlah tabel 3 berisi nomor, nama negara anggota ASEAN. Ada 10 kan? Sebut aja. Berarti nomornya nanti ada 10. Negara anggotanya ASEAN juga 10. Kemudian tuliskan setiap negara itu 5 bahan tambangnya. Misalnya Indonesia, bahan tambangnya apa aja sebanyak 5. Malaysia dan seterusnya. Demikian anak sekalian, sebagai pengantar materi bab 1 bagian C dan C bagian 1, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Tetap berkhidmat kepada orang tua, sayangi orang tua. Jangan lupa beribadah supaya kalian menjadi anak yang lebih baik daripada kemarin. Biarlah yang lalu, kita tatap yang ke depan. Belajar pintar, sukses semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.